VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 18 Juni 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni pagi ini ditemani produser Jimmy Manan. Dan laporan-laporan pagi ini akan memaparkan mengenai Israel yang membubarkan kabinet perang. עם ישראל מתבונן בך ועליך לבחור בין ציונות לציניות. Jika Anda mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan memilih untuk mengikuti jejak Herzl, Ben-Gurion, Begin, dan Rabin, maka kami akan menjadi mitra Anda dalam perjuangan ini. Dan tentang Putin yang siap melawat ke Korea Utara. На стадии военного конфликта будет довольно активный. Nilai strategis dari Korea Utara seandainya tahap permusuhan aktif berakhir di Ukraina kemungkinan besar berkurang. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Berikut kita awali berita dunia pagi ini bersama Leonard Triono. Selamat pagi pendengar. Militer Israel hari Senin merilis rekaman yang dikatakan menunjukkan pasukan sedang beroperasi di daerah Rafah di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan tertulis, militer Israel mengatakan pada hari Senin bahwa pasukannya telah beroperasi di daerah Rafah selama sekitar 1 bulan dan bahwa tentaranya memperoleh kendali operasional atas koridor Philadelphia dan menarget Hamas dan pos-pos terdepannya di wilayah Shabura dan wilayah Tel Al Sultan. Militer Israel mengatakan bahwa sejak awal operasi di wilayah tersebut, ratusan teroris telah dibasmi, ratusan terowongan dan sekitar 25 rute terowongan telah ditemukan. Tentara terus beroperasi di daerah tersebut dan membuat kemajuan dalam misi membongkar brigade Hamas di Rafah, tambah para pejabat. Sebuah ledakan di Rafah, Gaza Selatan pada akhir pekan menewaskan 8 tentara Israel, kata militer, menjadikannya serangan paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir terhadap pasukan Israel. Serangan tersebut juga yang terjadi lebih dari 8 bulan setelah perang sengit dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Amerika Serikat pada Senin mengutuk hukuman tidak adil terhadap 2 aktivis Tiongkok. Menurut pejabat Departemen Luar Negeri Amerika, kami mendesak RRT atau Republik Rakyat Tiongkok untuk segera membebaskan Huang dan Wang, serta orang-orang lain yang ditahan secara tidak adil karena menggunakan kebebasan berdasar mereka. Demikian pernyataan yang disiapkan oleh juru bicara Matthew Miller. Kami terus menyerukan kepada RRT untuk memenuhi komitmen internasionalnya dan menghormati hak asasi semua orang, termasuk kebebasan berekspresi dan jaminan peradilan yang adil. Pernyataan tersebut menyusul keputusan pengadilan Guangzhou yang menjatuhkan hukuman terhadap jurnalis independen Huang Qiuqin dan aktivis hak buruh Wang Jianbing karena dituduh menghasut subversi terhadap kekuasaan negara. Lebih dari 70 juta orang di Amerika Serikat berada di bawah waspada panas ekstrim pada hari Senin ketika gelombang panas bergerak ke arah timur dan wilayah Atlantik Tengah dan New England atau wilayah Amerika Timur Laut kemungkinan akan mengalami suhu tertinggi pada lebih dari 32 derajat Celcius seiring perjalannya waktu. Kelembapan yang berlebihan akan membuatnya terasa semakin menyesakkan. Sebagian besar wilayah Barat Tengah dan Timur Laut berada dalam peringatan atau kewaspadaan cuaca panas. Panas sangat berbahaya dalam beberapa tahun terakhir di Phoenix. Dan suhu di sana mencapai 44,4 derajat Celcius pada hari Sabtu. Di California Utara, kebakaran hutan
yang terjadi pada hari Minggu memicu perintah evakuasi dan peringatan di daerah berpenduduk jarang di dekat Danau Sonoma. Yeah, so we've had an expanding incident here today on the Point Fire. We're just on the west side of Lake Sonoma, and it's been a wind-driven fire. Jason Clay, pejabat informasi publik Cal Fire atau Dinas Kebakaran California mengatakan, ya kami mengalami insiden yang meluas di sini hari ini, kebakaran Point Fire. Kita berada di sini di barat Danau Sonoma dan kebakaran ini dipicu oleh angin panas dengan kelembapan relatif rendah. Kebakaran yang disebut Point Fire itu menimbulkan kepulan asap hitam dalam jumlah besar saat melintasi semak-semak dan kayu sekitar 130 km arah utara dari San Francisco. 4 deputi Menteri Pertahanan Rusia pada hari Senin diberhentikan dari jabatan mereka oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah seorang penggantinya digambarkan oleh para pejabat Uni Eropa sebagai kerabat dekat Putin. Pemecatan Deputi Pertahanan Nikolai Pankov, Ruslan Salikov, Tatiana Shevtsova, dan Pavel Popov itu menyusul laporan bulan April tentang suap di antara beberapa pejabat tinggi kementerian. Putin memecat Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bulan Mei lalu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, para pejabat Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang yang berpengaruh. Kabinet yang bertugas mengarahkan perang di Gaza itu dibubarkan hanya seminggu setelah anggota Knesset atau Badan Legislatif Unikameral Israel yang beroposisi dan populer mengundurkan diri. Berikut selengkapnya. Pejabat-pejabat Israel Senin mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang. Para pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama karena tidak berwenang membahas perubahan itu dengan media, mengatakan pada Senin bahwa ke depannya Netanyahu akan mengadakan forum yang lebih kecil dengan beberapa anggota pemerintahannya untuk membahas isu-isu sensitif. Gantz dilaporkan frustrasi atas cara Netanyahu menangani perang. Kantor berita Associated Press, AP, melaporkan pada 18 Mei, Gantz mengatakan, עם ישראל מתבונן בך ועליך לבחור בין ציונות לציניות, בין אחדות לבין פלגנות. Jika Anda mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan memilih untuk mengikuti jejak Herzl, Ben-Gurion, Begin, dan Rabin, maka kami akan menjadi mitra Anda dalam perjuangan ini. Tetapi jika Anda memilih jalur fanatik dan mengarahkan seluruh bangsa ini ke kehancuran, kami akan terpaksa keluar dari pemerintahan. Menurut jurnalis AP, Joe Federman, pembubaran kabinet perang dapat mempersulit upaya baru internasional untuk menengahi gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Kritikus berpendapat, keputusan Netanyahu dalam masa perang ini dipengaruhi kelompok ultranasionalis dalam pemerintahannya yang menentang kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dengan imbalan pembebasan sandera. Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengatakan dia memikirkan kepentingan terbaik negaranya. Para politisi garis keras telah menyuarakan dukungan terhadap migrasi sukarela dalam tanda petik. Artinya, warga Palestina keluar dari Gaza yang kini dihuni sekitar 2,3 juta penduduk dan kemudian militer Israel masuk untuk kembali menduduki wilayah tersebut. Sementara itu di Yerusalem, ribuan warga Israel melakukan protes di luar Knesset. Mereka menuntut pemilu segera dan dibebaskannya sandera yang masih ditahan di Gaza. Banyak warga Israel yang prihatin akan nasib para sandera dan menuduh Netanyahu mendahulukan kepentingan politik, menginginkan kesepakatan guna menghentikan perang. Ketua Gerakan Demokrasi Israel, Avi Ofer, yang mengaku sedang mogok makan pada minggu ke-7 untuk mendukung pembebasan para sandera, mengatakan, hope that at the end of this week or the next week we'll change the government, we'll force the government to make a deal. Kami berharap pada akhir minggu ini atau minggu depan kami akan mengganti pemerintahan. Kami akan memaksa pemerintah untuk membuat kesepakatan, memulangkan para sandera, dan mengadakan pemilu secepat mungkin. Sementara protes berlangsung, utusan khusus Amerika Amos Hochstein bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.
Lawatan itu bagian dari upaya diplomatik Amerika mengatasi konflik di wilayah tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington. Pada tanggal 6 Januari 2021, Gedung Kapitol Amerika diserbu oleh para pendukung Presiden Donald Trump yang menentang kekalahannya dalam pemilu 2020. Dalam pemilu tahun ini, Trump dan Presiden Joe Biden sama-sama mengangkat pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa itu dalam kegiatan kampanyenya. Ikuti selengkapnya dalam laporan berikut. Kerusuhan pada tanggal 6 Januari 2021 sangat penting bagi upaya pemilihan kembali Donald Trump. Donald J. Trump and the J6 Choir. Sehingga dirinya membuka kegiatan kampanyenya dengan sebuah lagu dari orang-orang yang dipidana karena menyerbu gedung Kapitol pada hari itu. You heard the hostages singing. That was the hostages. Anda mendengar para sandera bernyanyi. Mereka adalah para sandera. Mereka adalah Sandera J6. Saya menyebutnya demikian. Hadirin lalu bersorak ketika Trump menyebut para pengacau itu sebagai patriot dan sandera, bukan sebagai kriminal yang dihukum. But under Joe Biden, American patriots are being arrested and held in... Di bawah Joe Biden, para patriot Amerika ditangkap dan ditawan seperti binatang. Dalam lagu yang direkam bersama J6 Prison Choir itu, Trump mengucapkan sumpah kesetiaan terhadap Amerika Serikat. Dosen komunikasi di Texas A&M University, Jennifer Mercieka, mengatakan hal itu tidak tepat untuk dilakukan. It is incongruous to use the Pledge of Allegiance to support... Sangat tidak pantas menggunakan sumpah kesetiaan untuk mendukung para terdakwa pemberontakan dengan tindak kekerasan terhadap Capitol. Jadi saya kira para kritikus benar dalam hal ini. Tentu saja, alasan Donald Trump atau penjelasannya adalah mereka merupakan patriot sejati. Kami akan memperlakukan mereka dengan adil. Dan jika itu memerlukan pengampunan, kami akan beri mereka pengampunan. Kampanye Biden juga berbicara tentang kerusuhan pada tanggal 6 Januari itu. Namun, Biden tidak menyebutnya sebagai patriotisme, melainkan sebuah ancaman terhadap demokrasi. They were insurrectionists, not patriots. They weren't there to uphold the Constitution. Mereka adalah pemberontak, bukan patriot. Mereka tidak di sana untuk menegakkan konstitusi. Mereka di sana untuk menghancurkan konstitusi. Jika terpilih kembali, seperti yang dikatakan, dia ingin mengampuni semuanya. Serangan Trump terhadap demokrasi bukan hanya bagian dari masa lalunya. Ini adalah apa yang dia janjikan untuk masa depan. Menurut pakar ilmu politik dari American University, Chris Edelson, berdampak atau tidaknya kerusuhan pada tahun 2021 tergantung dengan siapa pemilihnya. Sebagian orang akan merasa bersemangat oleh peristiwa 6 Januari itu. Sebagian lainnya merasa ketakutan. Biden dan Trump, keduanya sama-sama menggunakan peristiwa pada tanggal 6 Januari itu sebagai peringatan tentang apa yang mungkin terjadi jika orang yang salah terpilih sebagai presiden. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke luar negeri ke Korea Utara yang jarang dilakukannya. Tujuannya adalah untuk merapatkan hubungan dengan sekutu lama yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Ikuti laporan selengkapnya. Media Korea Utara Senin melaporkan Putin akan berkunjung ke Korea Utara pada 18 dan 19 Juni. Menjelang kunjungan Putin, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memuji hubungan yang meluas antara Moskow dan Pyongyang dalam pesan pada 12 Juni. Dia memberikan ucapan selamat kepada Rusia pada Hari Nasional dan menggambarkannya sebagai hubungan antara kedua negara yang tidak bisa dipatahkan dan berupa kawan seperjuangan. Kim melakukan perjalanan ke kawasan Rusia di Asia pada September untuk bertemu dengan Putin dan mengunjungi beberapa pangkalan militer, sehingga memicu keprihatinan Barat tentang persekutuan militer di antara kedua negara.
baik Korea Utara maupun Rusia telah membantah tuduhan pengalihan persenjataan merupakan pelanggaran dari berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada Maret, Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik mengatakan Korea Utara telah mengirim sekitar 7.000 kontainer diisi dengan amunisi dan perlengkapan militer lain kepada Rusia. Sebagai imbalannya, kata Shin, Korea Utara menerima lebih dari 9.000 kontainer yang kemungkinan dimuati dengan bantuan. Rusia hanya mau bekerja sama dengan Korea Utara selama masih ada aksi militer di Ukraina, kata Andrei Lankov, profesor di Universitas Kukmin. На стадии военного конфликта будет довольно активный. Nilai strategis dari Korea Utara seandainya tahap permusuhan aktif berakhir di Ukraina kemungkinan besar berkurang. Ketika masih ada konflik militer di Ukraina, maka akan ada interaksi yang giat, seperti misalnya perdagangan senjata. Pihak Korea Utara akan berusaha untuk memperoleh bantuan teknis militer dan teknologi militer. Tetapi saya berpendapat Rusia tidak bersedia memberi mereka teknologi itu. Moskow mengatakan pihaknya sangat menghargai dukungan Pyongyang untuk tindakan militer Rusia dan menyebutnya sebagai kerjasama yang erat dan produktif. Pada Maret, veto Rusia di PBB mengakhiri pemantauan sanksi PBB terhadap Korea Utara sehingga memicu tuduhan pihak Barat. Moskow berusaha mencegah pengawasan karena Rusia sendiri melanggar sanksi pembelian senjata dari Pyongyang untuk digunakan di Ukraina.